Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang kita terima. Salam dan salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anak ustazah, apa kabar? Insyaallah sehat ya, siap untuk memulai pelajaran prakarya kita di hari ini. Jangan lupa untuk selalu mencatat ya. Nah, anak-anak ustazah, ustazah minta pekan depan hari ini tanggal 18 ya, 19 Oktober. Nah, silahkan dikumpul catatannya ya. Catatan yang lengkap ya anak-anak ustazah ya, silahkan dikumpul. Nah, ustazah tunggu ya. Nah, jangan dianggap sepele. Dari catatan itu adalah nilainya ya, ada nilai harian anti, jadi jangan sampai tidak dikumpul ya. Baik, kita mulai pelajaran kita di hari ini. Kita masih di bab 3, masih di teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, kita sudah belajar mengenal istilah teknologi ya. Apa itu teknologi? Nah, apa-apa saja produk dari teknologi? Nah, sudah kita pelajari. Nah, terus kita juga sudah belajar tentang teknologi konstruksi ya, konstruksi, terus mulai dari perkembangannya, ya kan? Sampai kemajuannya, terus jenis-jenis proyek konstruksi. Terus proyek konstruksi bangunan perumahan dan pemukiman ya, proyek konstruksi bangunan ya anak-anak ustazah, proyek konstruksi teknik sipil kita juga sudah belajar kemarin apa-apa saja yang termasuk ke situ. Terus ada proyek konstruksi bangunan industri, apa-apa saja yang masuk ke dalam situ ya, sudah kita pelajari. Terus fungsi, sekarang kita belajar tentang fungsi teknologi konstruksi. Nah, anak-anak ustazah, teknologi konstruksi memiliki fungsi yang sesuai dengan peruntukannya ya. Sesuai dengan peruntukannya ya. Salah satu bentuk hasil konstruksinya yaitu tempat tinggal ya. Nah, atau tempat tinggal ini berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. Nah, pada saat ini tempat tinggal bisa berupa rumah tinggal, bisa berupa apartemen, bisa berupa villa atau maupun kondotel. Nah, apa itu kondotel? Nah, mungkin anak-anak ustazah ada yang bertanya, apa itu kondotel ustazah? Nah, kondotel adalah yaitu kondominium ya, kondominium ya yang dikelola layaknya pengelolaan hotel ya. Nah, jadi dia dari luar itu nampak dari luar hotel ya, kondotel yang sama ya, dari luar itu dia kelihatan seperti hotel ya. Nah, ya anak-anak ustazah ya, tampak luar hotel dan kondotel itu sama ya. Nah, yang membedakannya hanya kepemilikannya saja ya. Setiap kamar yang di hotel menjadi milik investor pribadi, tetapi dioperasikan oleh pihak ketiga yaitu manajemen hotelnya ya. Nah, itu namanya kondotel. Nah, sementara anak-anak ustazah, teknologi konstruksi berfungsi untuk mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia. Contohnya gedung, kantor gitu kan, kantor, gedung, toko, dan lapangan ya. Nah, ada lagi namanya teknologi konstruksi yang memiliki fungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi. Nah, contohnya seperti jalan, jembatan, dan rel kereta ya. Nah, itu dia tadi teknologi konstruksi
dibedakan berdasar fungsinya dibedakan sesuai dengan jenis peruntukannya. Ada yang dia sebagai untuk tempat tinggal, ada yang dia sebagai mendukung pekerjaan dan aktivitas manusia, ada yang dia berfungsi untuk mempermudah transportasi dan komunikasi. Nah, membuat produk miniatur bangunan rumah. Nah, kita kemarin juga sudah mengenal bagian-bagian dasar rumah ya anak-anak ustazah. Ada yang namanya bagian bawah atau dasar rumah. Nah, apa saja yang masuk ke dalam bagian bawah, seperti contohnya tanahnya, keramiknya, ya kan, itu lantai ya. Terus kita juga belajar tentang bagian tengah dan ruang rumah, bagian atap dan penutup rumah. Nah, sekarang kita mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan dalam membuat miniatur rumah. Alatnya yaitu penggaris, ada gunting, kan, ada cutter, ya kan anak ustazah, ada kuas. Nah, dengan fungsinya masing-masing. Nah, bahannya kita bisa menggunakan polisterina atau styrofoam, kita bisa menggunakan korek api, kita bisa menggunakan stik es krim, dan kita bisa menggunakan kardus ya. Dan kita juga bisa menggunakan triplek. Setelah itu kita membutuhkan perekat ya anak-anak ustazah. Nah, terus kita belajar tentang teknik sambungan ya, belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Sambungannya ada namanya sambungan tetap atau permanen join, dan ada sambungan tidak tetap atau semi permanen. Nah, membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Nah, ya anak-anak ustazah, nah ini hari ini membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat miniatur rumah adalah membuat rancangannya. Nah, rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan sebuah karya produk. Jadi tidak hanya dalam membuat konstruksi rumah ya anak-anak ustazah, konstruksi miniatur rumah. Nah, membuat karya apapun kita butuh yang namanya rancangan. Nah, rancangan yang dibuat ini anak-anak ustazah pada tahap ini meliputi rancangan bentuk atau sketsa ya. Nah, baik, kita pelajari rancangan bentuk atau sketsa. Nah, rancangan bentuk atau sketsa ini merupakan sebuah gambaran ya bagaimana bentuk rumah yang akan dibuat. Nah, dalam tahap pembuatan rancangan ini perlu anak-anak ustazah menuangkan seluruh kreativitas yang ada ya, agar rancangan yang dibuat ini sekaligus mungkin. Nah, oleh sebab itu ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dalam memudah kita dalam pengerjaan sketsa ini. Yang pertama, apa konsep rumah yang akan kita buat? Nah, misalnya konsep rumah yang akan kita buat adalah rumah tradisional. Nah, terus bagaimana bentuk rumah tradisional itu? Nah, kita harus cari tahu bagaimana bentuk dari rumah tradisional. Nah, setelah itu berapakah jumlah lantai yang ada pada rumah tersebut? Nah, apakah rumah itu satu lantai? Apakah rumah itu dua lantai? Nah, itu juga sudah kita buat pertanyaannya. Nah, bagaimana bentuk atap yang akan kita gunakan? Apakah atapnya berbentuk datar? Ataukah atapnya berbentuk lonjong? Ataukah atapnya berbentuk segitiga? Nah, sudah kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, yang terakhir dan selanjutnya, bagaimana bentuk jendelanya, pintunya, dan lantai yang akan digunakan, dan berapakah jumlahnya? Nah, ini terjawab di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, berapakah ruangan yang akan ada di dalamnya ya? Nah, apakah warnanya akan digunakan untuk mempercantik rumah tersebut? Terus apa saja hal yang dapat memperindah rumah itu? Nah, kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas tadi ya anak-anak ustazah dalam bentuk gambar atau sketsa rumah rancangan. Nah, sketsanya tersebut dapat dibuat dengan cara manual ya. Nah, maupun menggunakan teknologi komputer. Nah, dengan dibuatnya sketsa ini, maka proses pembuatan yang akan dilakukan menjadi lebih mudah ya. Selain itu, dengan adanya rancangan ini, maka juga dapat menentukan bahan dan alat yang akan kita gunakan. Jadi sebenarnya rancangan ini mempermudah kita ya, mempermudah kita dalam pengerjaan kita ya, rancangan bentuk atau sketsa. Ya. Rancangan bentuk atau sketsa. Selanjutnya ada yang namanya B, rancangan proses pembuatan.
Nah, selain rancangan yang berupa sketsa, rancangan proses pembuatan pun perlu dibuat ya, agar kegiatan produksi miniatur rumah yang kita lakukan menjadi terarah ya anak-anak ustazah ya. Jadi terarah, tidak asal-asal jadinya. Nah, rancangan ini meliputi rancangan alat dan bahan ya yang digunakan, serta langkah kerja pembuatannya sesuai dengan gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya. Nah, itu rancangan proses pembuatan. Nah, anak-anak ustazah, kalau itu sudah selesai, kita sudah siap untuk membuat konstruksi miniatur rumah ya. Setelah tahap-tahap yang kita lakukan tadi, nah di dalam membuat konstruksi miniatur rumah, kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Alat apa saja yang kita pakai? Nah, alat apa saja yang kita pakai di sini dah kita siapkan. Terus kita membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahap proses pembuatan yaitu pertama alas maket ya. Jadi konstruksi miniatur rumah kita tadi itu harus ada alas. Jadi waktu mengangkat kita tinggal mengangkat alasnya. Jadi sudah terangkat secara keseluruhan. Ya. Nah, pembuatan maket biasanya diawali dengan pembuatan alas maket ya. Alas maket merupakan sebuah tempat di mana kita dapat membangun rumah di atasnya. Ya, jadi alas maket ini anak-anak ustazah seumpama daratan atau tanah ya yang akan kita bangun rumah beneran di atasnya. Nah, karena ini adalah miniatur atau rancangan rumah, jadi alasnya itu cukup berupa entah itu karton tebal tuh boleh ya anak-anak ustazah ya. Nah, itu namanya alas maket. Bisa terbuat dari triplek juga boleh. Nah, kita buat seluas ukuran yang sudah kita tentukan. Jadi jangan pas seukuran rumah, namun berilah dia kelebihan ya. Nah, setelah itu lantai. Hal-hal yang harus kita perhatikan tadi, pertama kita membuat alas maket, kedua kita membuat lantai. Nah, lantai merupakan dasar sebuah bangunan ya. Nah, lantai ini dapat dibuat sesuai kebutuhan tergantung pada beberapa lantai rumah yang akan dibuat. Nah, jika terdapat beberapa lantai atau rumah bertingkat, kita harus membuatnya berbeda bentuk ya dan ukuran sesuai sketsa yang kita rancang sebelumnya ya, walaupun tidak nampak dari luar. Nah, kalau memang dia 2 tingkat, lantainya harus 2 ya anak-anak ustazah dalam pembuatan lantainya. Setelah itu dinding ya. Nah, dalam pembuatan dinding kita harus mengikuti bentuk lantai yang telah kita buat. Walaupun nanti akan ada beberapa tambahan bentuk ya yang terdapat pada sisi dinding tersebut. Nah, yang perlu kita ingat bahwa pada dinding terdapat pintu ya, jendela dan ventilasi. Maka kita perlu memotong dan melubangi bahan yang digunakan untuk hal tersebut ya. Nah, saat pemotongan ini anak-anak ustazah, bahan yang kita buat harus benar-benar memiliki ukuran yang sama ya pada tiap-tiap sisi. Sesuai ukuran ya, agar menghasilkan dindingnya yang tegak lurus ya. Nah, selanjutnya baru menempelkan sisi potongan dinding pada denah atau lantai yang telah dibuat. Ya, dengan membuat dinding yang berbentuk lengkung bisa menggunakan alternatif lain, misalnya pipa, botol plastik, bambu dan apa saja yang memiliki skala dan bentuk yang benar-benar lengkung. Ya, anak-anak ustazah ya. Selanjutnya atap ya. Atap merupakan bagian tersulit ya dalam pembuatan sebuah rumah. Kita harus mengukur ya kemiringannya kalau atapnya miring. Nah, jika kita kurang dapat mengukur kemiringan, maka bentuk atap tersebut tidak akan cocok saat dipasang pada dinding yang telah kita buat tadi ya. Nah, pembuatan atap ini disesuaikan dengan perencanaan atap yang sudah ditentukan sebelumnya ya anak-anak ustazah. Nah, kalau sudah ada alas maketnya, sudah ada lantai, sudah ada dinding, sudah ada atap, berarti rumah kita sudah jadi dan sudah ada jendela, ventilasi dan pintu. Berarti rumah kita sudah jadi. Apa tahap selanjutnya harus kita kerjakan adalah pewarnaan ya. Nah, kegiatan pewarnaan ini dilakukan untuk menambah keindahan dari miniatur rumah yang sudah kita buat ya. Namun ya, tahap pewarnaan ini justru memerlukan ketelitian dan kerapian yang tinggi ya anak-anak ustazah. Nah, ada beberapa tekniknya ya. Ada beberapa tekniknya dan penanganan khusus. Yang pertama,
pewarnaan jendela, pintu dan ventilasi. Nah, sebaiknya dirangkai di dinding sebelum dinding dirangkai di lantai ya. Tahap pengerjaannya berarti kita rangkai dulu ke dinding. Nah, baru dinding tadi dirangkai atau dilengketkan ke lantai ya. Nah, pengecekan pintu, jendela dan ventilasi bisa menggunakan cat, bisa skotlet, bisa atau memprint foto kayu ya. Ingin memberikan efek kayu ya terhadap pintunya, untuk jendelanya atau ventilasinya ya anak-anak ustazah ya. Nah, untuk dinding bisa menggunakan cat ya, atau kertas berwarna bisa, skotlet bisa, stiker bisa, atau memprint pola dan ornamen sesuai dengan gambar yang diambil dari foto aslinya. Nah, untuk kegiatan ini sebaiknya dilakukan sebelum dinding dirangkai ya di lantai. Nah, untuk menghasilkan pewarnaan yang bagus dan terlihat rata dapat digunakan cat semprot ya, cat semprotnya. Nah, selanjutnya anak-anak ustazah, dalam pengecetan itu yang kedua, untuk atap ya bisa menggunakan karton yang diambil lapisan dalamnya ya. Jadi dia ada kesan legok-legoknya ya. Terus bisa dari sendok kayu es krim yang dipotong-potong ya, skalastis, bisa hijau dan bahan lainnya yang memberikan memang efek seakan-akan itu adalah atap ya. Nah, kemudian diwarnai ya. Diwarnai semua bagian terluar. Nah, pemasangan ya, setelah pewarnaan pemasangan, tahap akhir dalam pembuatan sebuah miniatur rumah adalah pemasangan semua materi yang sudah dibuat ya, yang meliputi pemasangan miniatur rumah pada alas maket. Nah, pemasangan aksesoris pada alas maket dan pemasangan bagian-bagian lainnya ya, sehingga membuat miniatur rumah yang dibuat menjadi semakin istimewa. Ya. Oke, selanjutnya adalah tahap finishing ya. Untuk tahap finishing diperlukan untuk mempercantik miniatur rumah ya. Kegiatan finishing dapat dilakukan dengan menambah warna, hiasan-hiasan sekitar rumah, entah bunga gitu kan. Nah, menambah halaman atau menambah hal lain yang membuat miniatur rumah itu semakin bagus dan semakin kelihatan itu alami ya, seakan-akan betul rumah tapi dalam bentuk kecil. Nah, baik anak-anak ustazah, nah, selesai kita dalam kegiatan miniatur rumah ya. Selesai kita di bab 3. Nah, kita masuk di bab 4. Bab 4 adalah budidaya. Nah, untuk kelas 7 kita belajar tentang budidaya tanaman sayuran. Nah, sebelum memulai kegiatan budidaya atau mempelajari tentang budidaya tanaman sayuran, anak-anak ustazah paham dulu apa itu kegiatan budidaya ya. Apa itu budidaya? Nah, budidaya adalah anak-anak ustazah yaitu kegiatan yang terencana ya, pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu area lahan untuk dinambil manfaat atau hasil panennya ya. Jadi budidaya menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu usaha yang bermanfaat dan memberi hasil sebenarnya. Namun untuk lebih jelasnya yaitu kegiatan terencana ya, kegiatan terencana pemeliharaan sumber daya hayati ya yang dilakukan pada suatu area lahan untuk diambil manfaat atau hasil panennya. Nah, di sini di kelas 7 di bab 4 kita belajar tentang budidaya tanaman sayuran. Nah, anak-anak ustazah paham tahu kan dengan tanaman sayuran? Nah, sekarang setelah tahu apa itu kegiatan budidaya, nah kita masuk ke jenis-jenis tanaman sayuran. Nah, jenis tanaman sayuran ini sangat banyak ya anak-anak ustazah. Kalau kita hitung ya, banyak sekali. Dari ada sayuran hijau, ya kan? Ada sayuran yang berwarna. Nah, sangat banyak sekali. Nah, untuk sayur-sayuran ini anak-anak ustazah ada pengelompokannya. Ada sayuran yang kita konsumsi dari daun, ada sayuran yang dikonsumsi dari tangkai daun, dan ada sayuran yang kita konsumsi umbi lapisnya,
Ada sayuran yang kita konsumsi buahnya, ada sayuran kita konsumsi bunganya, ada sayuran yang kita konsumsi umbinya, ada sayuran yang kita konsumsi batangnya, dan ada sayuran yang kita konsumsi bijinya. Nah, di sini anak ustazah perhatikan di sini. Contoh sayuran yang kita konsumsi daunnya di sini adalah pokcoy ya. Nah, dan lainnya masih banyak, misalnya bayam, kangkung. Nah, itu yang kita konsumsi adalah daunnya. Namun contoh di sini contohnya pokcoy. Nah, untuk sayuran contohnya yang kita konsumsi umbinya adalah wortel ya. Ada lagi kentang misalnya, ya kan? Terus ada contoh sayuran yang kita konsumsi tangkai daunnya, contohnya seledri. Terus ada sayuran yang kita konsumsi contoh bunganya, contohnya kembang kol, ya kan, brokoli. Ya. Ada juga sayuran yang kita konsumsi umbi lapisnya, contohnya bawang merah. Terus ada sayuran yang kita konsumsi buahnya, contohnya tomat. Terus ada sayuran yang kita konsumsi biji, contohnya kacang merah. Terus ada sayuran yang kita konsumsi batang, contohnya asparagus ya. Nah, ini sayuran yang umum kita jumpai. Nah, anak-anak ustazah, kita akan mempelajari contoh sayuran tomat ya. Tomat merupakan tanaman perdu semusim ya. Kenapa dibilang semusim? Karena dia cukup sekali panen. Setelah itu dia akan berganti dengan tanaman baru ya. Nah, dia berbatang lemah ya dan basah. Berbatang lemah berarti dia harus ada penyangganya, berdiri tegak ya anak-anak ustazah ya, dan basah. Nah, daunnya berbentuk segitiga, buahnya hijau ya, hijau muda, hijau waktu muda, dan kuning atau merah di waktu dia sudah tua. Nah, perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji ya, dan biasanya dibudidayakan pada lahan kering. Nah, umur panennya anak-anak ustazah untuk tomat ini lebih kurang 55 sampai 61 hari setelah tanam ya. Nah, tomat termasuk sayuran buah yang digemari. Nah, tomat mempunyai berbagai manfaat ya, di antara lain sebagai bumbu lalap ya, sebagai bumbu bisa dilalap langsung pun boleh ya. Terus bisa juga makanan yang diawetkan, contohnya saus tomat ya kan, atau menjadi minuman ya, minuman segar contohnya jus ya. Atau dan buah tomat ini anak-anak ustazah dia banyak mengandung vitamin A dan C. Nah, jadi tidak ada salahnya untuk kita mengkonsumsi tomat. Setelah tomat, ada jenis sayuran yang lain adalah bawang merah ya, bawang merah atau Allium cepa ya. Banyak dimanfaatkan untuk bumbu ya. Lihatlah misalnya ke dapur Umi Anti misalnya, coba pasti ada yang namanya bawang merah kalau Umi Anti bermasak. Jadi dia termasuk dia banyak digunakan sebagai bumbu. Nah, selain dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, bawang merah dimanfaatkan sebagai bumbu. Bawang merah dimanfaatkan juga sebagai rempah dan obat ya. Nah, kandungan minyak atsirinnya dapat menyembuhkan beberapa gangguan kesehatan ya. Jadi, nah bawang merah ini dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan ya. Tegalan itu dia dibuat undukannya ya anak-anak ustazah ya. Nah, panen bawang merah dilakukan saat udara cerah ya, dengan umur tanaman 65 sampai 90 ya. Nah, itu tadi tentang bawang merah. Setelah itu kangkung. Nah, ini juga familiar dengan kita semua. Nah, kangkung yaitu termasuk jenis sayuran daun ya, sama dengan pokcoy yang kita konsumsi adalah daun. Ya. Nah, dia mudah dibudidayakan dan sangat populer ya, karena hampir setiap penjual sayuran ini biasa menjual yang namanya kangkung. Nah, kangkung dapat tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah. Biasanya dia suka hidup di daerah yang banyak kandungan airnya. Nah, terdapat dua jenis kangkung anak-anak ustazah, yaitu kangkung yang dibudidayakan di darat dan kangkung yang dibudidayakan di air. Nah, untuk kangkung air biasanya memiliki daun dan batang yang lebih besar ya dibandingkan dengan kangkung darat. Nah, untuk kangkung ini biasa dipanen pada hari ke-27 setelah masa panen tanamnya. Nah, untuk pemanenannya langsung dicabut langsung sampai ke akar-akarnya ya anak-anak ustazah, kemudian baru dipotong ya, menyisakan buku batang. Nah, setelah dipotong kangkung dapat tumbuh dan dipanen kembali ya.
ya. Kalau tidak cabut cukup dipotong sebatas buku batangnya, nanti dia akan tumbuh tunas-tunas lagi ya. Nah, setelah kangkung ada namanya bayam. Bayam juga termasuk sayuran daunan ya, yang tumbuh di dataran tinggi, tetapi juga dapat di dataran rendah ya. Nah, kalau di Indonesia, anak ustazah, bayam dapat tumbuh sepanjang tahun ya, dan ditemukan pada ketinggian 5 sampai 2000 meter DPL. Nah, tumbuh di daerah panas dan dingin ya. Dah bayam dapat tumbuh subur, juga dapat tumbuh subur di dataran rendah yang pada lahan terbuka dan udaranya agak panas. Nah, setelah itu ada sawi ya. Sawi anak-anak ustazah juga termasuk sayuran yang kita konsumsi adalah daunnya. Nah, sawi ini sekelompok tumbuhan dari marga Bariskaya yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran. Nah, baik segar maupun diolah. Nah, penyebutan sawi biasanya memacu kepada sawi hijau ya, sawi putih ya kan. Biasanya kalau untuk sawi putih ini biasa dibuat untuk sup atau diolah menjadi asinan ya. Nah, jenis lain yang kadang-kadang disebut sebagai sawi hijau adalah sawi sayur ya. Nama lain sawi hijau, sawi sayur ya, atau sawi indomie juga bisa ya anak-anak saya. Nah, juga ada yang namanya sawi sendok. Nah, sawi sendok ini yang disebut dengan pokcoy atau bokcoy tadi ya, merupakan jenis sayuran daun kerabat sawi ya, yang mulai dikenal pula pada dunia boga Indonesia. Nah, sawi dapat kita panen pada umur 40 sampai 50 hari setelah masa tanamnya, atau minggu ke-7 setelah masa tanamnya. Nah, itu tadi beberapa contoh dari tanaman sayuran. Nah, di mana dia tumbuh, bagaimana perkembangbiakannya. Nah, bisa diolah jadi apa? Kita sudah mempelajarinya. Nah, setelah itu kita masuk ke sarana produksi dan tahapan budidaya. Nah, untuk ini kita bisa masuk di pekan depan di pertemuan selanjutnya ya anak-anak ustazah ya, untuk sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, cukup sekian materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan anak-anak ustazah bertanya ke ustazah, silahkan dijapri ya. Nah, untuk catatan ingat tolong dilengkapi dan tolong dikirim sama ustazah. Ustazah paling lama menerima 1 pekan ke depan. Kalau lewat dari 1 pekan, mulai Senin ini sampai Senin depan, lewat lagi dari Senin depan tidak usah dikirim, biarkan aja nilainya kosong ya. Ustazah tidak mau, cukup waktunya 1 minggu, lengkapi catatan sampai ke budidaya tanaman sayuran. Paling akhir tadi dah sudah jenis-jenisnya. Baik. Kita selesaikan sampai di sini hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.